Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-31. Kitab Yehezkiel pasal 31, nubuatan-nubuatan melawan bangsa-bangsa dengan perikop Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada tahun ke-11, dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya. Di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Sungai-sungai membuatnya besar, samudera raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu, dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Maka dari itu, tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang. Ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang, lantaran air yang melimpah datang. Pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara. Di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya. Dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya julur jalar sampai di air yang berlimpah-limpah. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya. Dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan Dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di Taman Eden, di Taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya. Di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan
dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Di atas batangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di udara, dan di antara cabang-cabangnya diam segala binatang di hutan. Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya, dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit, dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya. Sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari Ia turun ke dunia orang mati, Aku membuat samudra raya berkabung karena Dia. Aku mengempang sungai-sungainya, sehingga air banjirnya dibendung, dan karena Dia Aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung, dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Mendengar derum kejatuhannya, Aku membuat bangsa-bangsa gemetar. Pada saat Aku menurunkan Dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dan segala pohon Taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih, yang terindah dari Libanon, yang menghisap banyak air. Mereka juga turun bersama Dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka yang bernaung di bawahnya, di tengah bangsa-bangsa, mati juga. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden, dan engkau telentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dengan semua halayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-31. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang kesombongan dapat memusnahkan segala berkat dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yehezkiel 31 ayat 2, ayat 10 dan ayat yang ke-11 dengan bunyi nas. Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir dan kepada halayak ramai yang mengikutinya, di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan Ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka Aku telah menyerahkan Dia ke dalam tangan seorang yang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya Ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau Dia. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Tuhan adalah sumber segala karunia, telah mencurahkan banyak rahmat sehingga manusia yang lemah dapat menjadi hebat dan dapat menjadi saluran berkat. Namun sayang, karunia yang diterima sering disalah mengerti sebagai kehebatan diri. Hal inilah yang membuat orang menjadi sombong. Kesombongan yang pada akhirnya
dilenyapkan. Semua yang dianugerahkan musnah ketika Tuhan menghukum dia. Begitulah dengan Firaun, Raja Mesir. Allah melalui Nabi Yehezkiel menggambarkan raja itu seperti pohon aras di Libanon berdasarkan ayat yang ketiga, yang akarnya mendapatkan unsur basa dari sungai-sungai dan samudra raya berdasarkan ayat yang keempat. Sehingga pohon aras ini tumbuh lebih tinggi dari segala pohon di padang. Ranting-rantingnya menjadi sarang segala burung di udara, dan di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya, berdasarkan ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Pohon besar ini bermanfaat karena menjadi naungan dan perlindungan dari banyak binatang. Singkatnya, Mesir menjadi lebih besar dari pohon-pohon yang ada di Taman Allah, berdasarkan ayat yang ke-8. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, perhatikan cara peninggian diri Firaun yang sama dengan Raja Tirus yang dapat kita lihat di dalam kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 13-14. Sayangnya, Firaun tidak mengerti bahwa Tuhan telah membuatnya menjadi pohon yang hebat dan objek kecemburuan dari semua pohon di Taman Eden, berdasarkan ayat yang ke-9. Sebab itu, ia menjadi sombong karena kehebatannya berdasarkan ayat yang ke-10. Bandingkan dengan dosa yang sama dengan dosa Raja Tirus dalam Yehezkiel 28 ayat 17. Maka dari itu, Tuhan berfirman bahwa Mesir akan diserahkan ke dalam tangan bangsa yang paling ganas, dan segala bangsa di bumi yang pernah bernaung di bawahnya akan lari daripadanya dan membiarkan dia, berdasarkan ayat yang ke-12. Padahal sebelumnya, Mesir membawa begitu banyak manfaat berdasarkan ayat yang ke-5 dan ke-6, namun oleh karena kesombongannya, akhirnya ia menjadi tempat hinggap segala burung di udara dan binatang hutan, berdasarkan ayat yang ke-13. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, sahabat-sahabatku, pelajaran dari kejatuhan Mesir menjadi pelajaran bagi bangsa-bangsa dan juga bagi setiap pribadi. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air atau segala bangsa yang diberkati oleh Tuhan jangan meninggikan dirinya, dan puncaknya atau kesombongannya jangan dijulurkan sampai ke langit, dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, atau supaya mereka yang dipenuhi kelimpahan dan kemakmuran jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya, sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah-tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur, berdasarkan Yehezkiel 31 ayat 14. Oleh sebab itu, untuk menghindari kesombongan, maka pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Letter, volume 12 tahun 1909, yang dicatat dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 3, halaman 1146 alinea pertama, menyampaikan nasihat dari Tuhan bahwa diperlukan pemeriksaan diri yang cermat. Sekarang kita tidak punya waktu untuk memuja diri. Jika kita terhubung dengan Tuhan, kita akan merendahkan hati kita ke hadapannya dan akan sangat bersemangat dalam menyempurnakan karakter Kristen. Sebab kita memiliki pekerjaan besar dan hikmat yang harus dilakukan, karena dunia akan diterangi sehubungan dengan zaman di mana kita hidup, dan orang-orang akan diterangi ketika kesaksian yang langsung diberikan. Mereka akan dituntun pada pemeriksaan diri yang sungguh-sungguh. Jadi, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, ingat, segala yang ada di muka bumi adalah hanya titipan dari Yang Maha Memiliki, yakni Tuhan Allah. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kita manusia sebagai hambanya bersikap sombong atau takabur, walaupun kita diberi segala kenikmatan yang tiada dimiliki oleh orang lain. Karena semuanya dapat diambil kapan saja. Oleh sebab itu, marilah jadi saluran berkat Tuhan dengan segala kelimpahan berkat yang dirahmatinya untuk kita. Dan ingat, tetaplah rendah hati, agar setiap kita yang dirahmati Allah dengan kelimpahan dapat tetap menjadi saluran berkat-Nya,
Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengurungnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau beri